Tetapi bisa juga sekaligus diamankan reposisi strategis dari kemungkinan tuntutan hukum. Nah, jadi ini yang bisa kita baca. Reposisi Erick Thohir ini hasil kompromi antara Prabowo dengan Jokowi. Kenapa? Sekaligus kontrol politik Prabowo atas kabinetnya. Iya, apa nggak terbalik ya? Ini kan anggar rangka Prabowo. Sorry to say, walaupun barangkali dia orang yang dekat dengan Prabowo, ya kan, dianggap loyalis, Gerindra tidak beranjak dari Prabowo, usia masih 36 tahun, harta kekayaan yang dilaporkan 33 miliar. Kita harus tahu juga gitu ya. Tidak ada orang yang tidak mencari insentif dari kekuasaan gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah dia cukup piawai sebagai PCO? Karena menurut saya justru terbalik tuh, orang seperti Kodari yang harusnya menjadi Presidential Communication Office begitu, karena paham politik, paham konteks, ya kan, paham teks gitu. Tetapi memang kedekatan dengan Prabowo yang kemudian menjadi nilai plus Angga ini. Ibaratnya bangun tidur, Angga bisa telepon atau ditelepon Prabowo, dan Kodari mungkin tidak pernah bisa masuk ke dalam wilayah itu. Silakan. Ya, pertama saya harus mengatakan juga, bagi Prabowo mengakomodasi Kodari, tadi kan bagaimana dari Jokowi ya, Jokowi terhadap Kodari. Nah, sekarang bagi Prabowo mengakomodasi Kodari masuk ke dalam posisi strategis KSP, itu bisa menjadi bentuk konsesi terhadap Jokowi agar dukungan politiknya tetap utuh kepada Prabowo. Kemarin kan ada semacam kongres luar biasa Bara JP JP yang Jokowi minta supaya dukungan tetap utuh. Jadi di sini juga bisa dilihat sebagai ujian sebenarnya kemandirian bagi Prabowo. Apakah kau bisa sepenuhnya membentuk tim sendiri atau tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi? Jadi disinilah menurut saya masing-masing melakukan penanaman akar kekuasaan gitu. Menanam akar kekuasaan oleh orang-orangnya. Dilakukan oleh Jokowi, dilakukan juga oleh Prabowo. Jadi inilah bagian dari strategi politik Prabowo dan juga Jokowi untuk bisa menempatkan pengaruhnya di pemerintahan. Nah, bagi Jokowi juga dia ingin tetap punya pengaruh walaupun tidak menjabat lagi, sekaligus mengharapkan bahwa transisi pemerintahan dari dia dengan Prabowo berjalan mulus. Prabowo mau menjalankan program-program yang dulu diciptakan Jokowi dalam proyek-proyek mercusuar. Kira-kira begitu, Bung. Oke, terakhir ya, ini pertanyaan terakhir adalah, kalau Said Didu, terakhir B, ini terakhir. Jadi kalau Said Didu tadi mengatakan strategi makan bubur panas itu diterapkan Prabowo untuk menghabisi dalam tanda kutip geng Oslo, kan begitu. Tetapi dia butuh banyak sendok katanya.
salah satu sendoknya itu Jamari Caniago, ya kan? Kemudian tadi Ahmad Doviri, menggeser Erick Thohir, ya kan? Itu sendok semua itu. Kemudian barangkali nanti Danantara dan BUMN disatukan. Nah, dari Anda, apakah geng Oslo ini memang akan tamat atau sesungguhnya ini cuma main catur aja? Kadang maju, kadang makan bidak, tetapi kemudian dimakan juga, atau bagaimana? Silakan, ini explore terakhir Anda sebelum Anda bikin closing statement. Iya, ini kalau kita lihat, berarti kita membahas Erick Thohir juga ya. Erick Thohir ini kan harus kita maknai sebagai loyalis Jokowi, bukan orang Prabowo. Itu clear ya. Erick Thohir sangat dekat sekali dengan Jokowi. Antara lain, pernah sebagai ketua TKN Jokowi Ma'ruf, Amin 2019, ya kan? Dipercaya memimpin BUMN dan juga proyek-proyek besar, pengadaan vaksin COVID, membangun istana IKN dan lain-lain. Nah, ini bahkan sering dianggap sebagai penerus Jokowi. Nah, walaupun publik sudah tahu dia bukan bagian dari inner circle-nya Prabowo. Nah, jadi menurut saya bagi Prabowo mungkin dia merasa tidak nyaman Erick Thohir di BUMN karena ini kan sektor vital, harus dipegang oleh orangnya sendiri yang berurat berakar. Nah, sementara Erick Thohir ini berurat berakar pada era Jokowi, sehingga Prabowo ingin menempatkan orang-orangnya di posisi strategis. Nah, kita harus bisa lihat apakah Erick dibuang atau diamankan. Dipindah ke Menpora, menurut saya bacaannya begini. Lu kan dulu jadi Menteri BUMN, lu banyak duit di situ. Sekarang lu di depan mata bisa terkena proses hukum. Uang lu banyak. Nah, uang lu sekarang ditanam di sini. Lu distribusikan untuk kepentingan olahraga kita. Salah satu targetnya Indonesia masuk Piala Dunia. Jadi seperti itu, dan bisa juga dia demosi karena kan portofolionya lebih rendah Menpora ketimbang Menteri BUMN. Nah, jadi bisa juga Erick dipaksa pindah sebagai penyingkiran politik halus terhadap loyalis Jokowi dari lingkar inti pemerintahan Prabowo. Tapi bisa juga sekaligus diamankan reposisi strategis dari kemungkinan tuntutan hukum. Nah, jadi ini yang bisa kita baca tergantung perspektifnya nanti seperti apa. Jadi bisa juga dibaca parkir aman juga untuk Erick tetap berada di kabinet, tapi tidak lagi memegang kekuasaan ekonomi secara langsung. Nah, ini bisa jadi reposisi Erick Thohir ini hasil kompromi antara Prabowo dengan Jokowi. Kenapa? Sekaligus kontrol politik Prabowo atas kabinetnya, dengan menyusun ini orang loyal, ini orang yang loyal terhadap dirinya, orang yang loyal terhadap Jokowi, orang partai koalisi. Jadi bisa dipetakan itu nantinya orang-orang di dalam kabinet ini. Nah, situasi inilah yang membuat Prabowo harus bisa mengontrol kementerian strategisnya, terutama bidang keuangan dan kementerian BUMN. Nah, ini yang disoroti. Sudah terjadi reshuffle kabinet, tinggal menunggu Kementerian Dalam Negeri juga, Bung. Ini kan dianggap orangnya Jokowi juga. Menurut saya reshuffle tahap keempat nanti akan menyasar Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, karena kementerian strategis ini baik dalam negeri, luar negeri maupun pertahanan, bagian dari triumvirat harus orang yang loyal komando terhadap presiden. Nah, sementara Tito kan tidak.
dia loyalis sejatinya Jokowi. Maka kita harus baca juga menyingkirkan Erik dari Kementerian BUMN bisa menjadi bagian dari penataan ulang kekuasaan ekonomi di bawah kendali Prabowo Subianto. Begitu, Bung. Oke, closing statement banyak, tetapi karena saya udah janji terakhir dan saya ada tamu juga, silakan closing statement Anda. Iya, tentu saja kalau membahas tentang Erik tidak bisa dipahami, dia punya ambisi politik jangka panjang, termasuk ingin maju dalam kontestasi pilpres baik sebagai cawapres maupun capres di tahun 2029, bisa menjadi wakilnya Prabowo. Dia berharap seperti itu, namanya juga orang saudagar kan, pragmatis juga. Jadi menggeser Erik juga Prabowo agak hati-hati juga karena uangnya banyak, sementara dia juga bisa memanfaatkan Erik. Contohnya tadi itu, kau kan uangnya banyak, gelontorkanlah buat kemajuan olahraga Indonesia. Jadi kesimpulan dari reshuffle kabinet yang sekarang ini bukan sekedar rotasi belaka, tapi juga adalah penataan kekuasaan politik Prabowo. Jadi inilah konsolidasi kekuasaan Prabowo, penyusunan ulang para loyalis Jokowi, sekaligus reposisi politik terhadap tokoh yang potensial yang potensial bisa menjadi rival atau terlalu berpengaruh di sektor strategis. Contohnya itu tadi, Syafri Samsudin tidak boleh rangkap sebagai Menko Polkam, dia Menhan saja. Itu reposisi politik terhadap tokoh-tokoh yang dia bisa petakan. Kira-kira begitu, Bung Refli. Oke, masih banyak detail-detail yang kita bisa bahas, tetapi ya jangan selesaikan dulu pesta hari ini. Nanti kita akan pesta opini lainnya di kesempatan lain. Makasih, Bro. Siap, oke. Bung Refli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Selamat Ginting. Banyak hal yang sudah kita diskusikan. Banyak hal pula yang sebenarnya masih perlu didalami ya terhadap reposisi ya pemerintahan Prabowo Subianto ini. Apakah betul ini adalah upaya untuk menyingkirkan atau menghapuskan jejak geng Oslo, ataukah ini sesungguhnya ya game permainan politik biasa? Tetapi apapun yang Anda mainkan, jangan korbankan kesejahteraan rakyat yang ingin melihat bahwa negara ini makin lama makin baik, bukan makin lama makin kacau ya. Begitu sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.